Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 30 Januari tahun 2022 adalah hari Minggu biasa keempat. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 5 dilanjutkan dengan ayat 17 sampai 19. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini, aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi, dan menjadi tembok tembaga, melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 12 ayat 31 sampai pasal 13 ayat 13. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran.
Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 4 ayat 21 sampai 30. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri.' Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum." Dan katanya lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kasih dasar hidup Kristiani. Bacaan kitab suci pada hari ini sangat kaya makna, terutama bacaan kedua yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Ini adalah syair tentang kasih atau himne kasih yang ditulis Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Dalam perikop itu, Paulus menyampaikan pemahamannya yang mendalam tentang kualitas cinta orang Kristen. Kasih yang dimaksudkan Paulus ini dapat kita lihat dan temukan dalam bentuk sikap yang baik dan luhur terhadap orang lain, rasa hormat dan kepedulian terhadap orang lain, dan juga rasa hormat terhadap diri kita sendiri, seperti yang kita tunjukkan kepada orang lain, juga dalam pilihan sikap hidup yang benar, berhadapan dengan Tuhan dan sesama. Tidak setiap orang mampu mengambil inisiatif untuk mencintai lebih dulu dari yang lain. Kebanyakan kita mengharapkan dan menunggu untuk diperhatikan dan dicintai. Sebagian orang bahkan menuntut orang lain atau setidaknya mengharapkan orang lain mencintai mereka, tetapi mereka sendiri melupakan kewajiban mereka untuk mencintai. Paulus berbicara tentang cinta yang bersifat sosial sebagai komitmen dan tindakan dalam bentuk rasa hormat serta kepedulian terhadap sesama. Berbeda dengan itu, kita lihat dalam bacaan Injil pada hari ini, apa yang terjadi jika orang tidak mencintai? Jika cinta tidak ada dalam pikiran dan hati orang, akibatnya adalah penolakan. Ketika Yesus pergi ke kampung halamannya, ia dihadang dengan penolakan oleh penduduk daerah asalnya. Mereka memiliki kecemburuan di dalam hati mereka dan karenanya tidak percaya kepadanya. Mereka malah berencana untuk membunuhnya. Itulah hasilnya jika cinta tidak ada di hati dan pikiran orang. Akibatnya, segala bentuk penolakan mungkin saja terjadi. Kasih yang dibawa Yesus ternyata jatuh pada telinga yang tuli dan mata yang buta, serta hati yang membatu. Kasih yang ditunjukkannya terasa lenyap dan tak berarti di benak mereka. Orang di kampung halamannya tidak memiliki kapasitas untuk menyambut kasih yang ditunjukkan Yesus kepada mereka. Prasangka, keiri-hatian dan hasutan telah membuat mereka berjalan dalam kebutaan. Saudara-saudariku terkasih, jauh sebelum itu, pada zaman Nabi Yeremia, kita mendengar dalam bacaan pertama, Tuhan menugaskan Yeremia untuk mengingatkan masyarakat di Yehuda dan para pembesar rajanya, termasuk para imamnya, karena telah mengabaikan Allah. Mereka mengagumi bangsa-bangsa kafir dan dewa-dewa kafir mereka. Mereka tidak lagi memiliki kasih kepada Yahweh. Isi dari peringatan itu adalah bahwa mereka akan binasa bukan karena Yahweh, tetapi karena sikap dan perbuatan mereka serta penolakan mereka terhadap Yahweh.
Itulah hukuman yang pantas mereka terima karena tidak memiliki iman dan kasih. Terkadang kita juga menghukum diri kita sendiri jika kita tidak mencintai orang lain. Kita menempatkan diri kita dalam suasana terhukum jika kita tidak mengasihi. Terkadang masalah dan kesulitan dalam hidup dan keluarga kita muncul hanya karena kita tidak mencintai, dan oleh karena itu tidak ada rasa hormat, tidak ada perhatian dan kepedulian. Akibatnya bisa terjadi banyak konflik dan kesalahpahaman, lebih banyak berdebat, kemarahan dan air mata daripada sukacita. Itulah suasana terhukum karena tiadanya kasih dalam diri kita. Karena yang lebih banyak hanyalah kepentingan dan kesenangan diri. Saudara-saudariku terkasih, Yesus telah mengajarkan kita bagaimana mengasihi. Kasihilah satu sama lain seperti aku telah mengasihimu, dengan menyerahkan dirinya untuk kita. Begitulah cara yang sempurna dalam mengasihi. Hanya dengan memberi diri dan penuh pengorbanan diri, kita bisa mencintai dengan tulus. Hanya dengan penyangkalan diri, kita dimampukan mengasihi dengan murni. Hanya dengan penyangkalan diri, kita dimampukan mengasihi dengan murni. Paulus menerapkan kasih Yesus secara konkret ke dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi Yesus sendiri telah menunjukkan kepada kita bagaimana mengasihi dengan tulus hati. Marilah kita sekarang memusatkan hati kita dalam kasih-Nya dan memberikan diri untuk berani melakukan penyangkalan diri, karena hanya dengan cara itu kita dapat mencintai atas cara yang murni. Marilah kita bersikap terbuka dan bijaksana dalam menerima kasih karunia Tuhan dengan mengasihi satu sama lain sebagaimana Yesus telah mengasihi kita. Dengan melakukan ini, kita berada pada jalur iman, harapan, dan kasih. Tapi yang terbesar dari semua itu adalah kasih. Semoga demikian. Amin.